Sahabat sekalian, sebuah keadaan di dalam diri kita berupa merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa sebuah rasa tiada merasa lebih baik, lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Itulah dia yang disebut tawadhu. Melulu kita selalu merasa berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan para sahabat sekalian, di dalam beberapa hadis selalulah Kangjeng Nabi menyebutnya, demi Allah yang jiwaku ada di dalam genggamannya. Ini ketawaduan yang tiada taranya, merasa tiada berarti di atas bumi ini. Maka orang-orang yang memasang rasa merendah diri bagai bumi di hadapan Allah, tiada arti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang seperti itulah yang akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikan dari tawadhu adalah kesombongan. Kebalikan dari tawadhu adalah ujub, riya, sum'at, takabbur. Barang siapa ada sedikit ujub, sedikit sum'ah, sedikit takabbur, sezarah takabbur, tiada tawadhu di dalamnya. Allah tidak mengangkat derajat orang itu setinggi-tingginya, tetapi menurut kadar yang ada. Di dalam jiwa orang yang tawadhu tidak terlintasnya kemuliaan yang ingin dimilikinya, apalagi merasa dirinya mulia. Ini adalah kebalikan daripada tawadhu. Tetapi yang amat jelas, yang kokoh di hati orang-orang yang tawadhu, tiada harapan tentang kemuliaan-kemuliaan diri. Entah itu harta benda, entah itu penghormatan, entah itu segala macam yang disebut kemuliaan-kemuliaan dunia maupun akhirat. Saya mengulanginya, dunia maupun akhirat tidak terlintas di dalam dirinya, tidak terlintas di dalam pikirannya, tidak ada di dalam angan-angannya, karena dia seluruhnya menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajatnya adalah derajat yang tertinggi di dalam kepatuhan peribadatannya. Inilah dia keadaan para ahli tawadhu. Bagaimana gerangan kita sering mendengar tawadhu, begini dan begitu, pahalanya begini. Mudahkah memasuki sebuah makom tawadhu? Yang ini adalah sesungguhnya jubah para nabi, jubah para wali, jubah para ulama. Mudahkah para sahabat sekalian untuk mencapai derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidaklah mudah. Tidak ada yang tidak memakai riyadah, dan tidak ada yang tidak memakai mujahadah. Baik para sahabat sekalian, apabila inginlah melekat di dalam hati kita sebuah keadaan tawadhu, sedikit demi sedikit bertambah tinggi makom tawadhu ini masuk ke dalam diri seseorang, baiklah dia melulu dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah yang paling utama. Ini dasar-dasar tasawuf. Yang kedua, kepatuhan yang terus menerus ditingkatkan di dalam dirinya, agar wadah, agar calon orang yang ingin memasuki ketawadhuan, berharap akan tawadhu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dua ini keadaan harus dipenuhinya terlebih dahulu. Yang ketiga adalah sebuah pintu memasuki tawadhu tahap-tahap awal yang terus apabila ini diamalkan seumur hidup, keadaan tawadhu ini bertambah tinggi makomnya. Apa gerangan?
banyak menyelam di dalam hauhalah la haula wala quwata illa billahil azim. Bukankah ini kita sedang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Barang siapa gemar membaca hauhalah, orang itu diangkat derajatnya setinggi-tingginya, karena dia telah merendahkan di hadapan Allah bagai bumi. La haula wala quwata illa billahil azim. Di dalam hauhalah ini, segeralah di dalam tindakan-tindakan kita, apakah sesuai dengan hauhalah tadi? Apakah di dalam akuan-akuan kita, obrolan-obrolan kita, mengandung keakuankah? Ingin dipujikah? Ingin disebut hebatkah? Maka apabila itu datang dan bangkit di dalam hati, penggal dia lehernya. Segera katakan lagi, la haula wala quwata illa billahil azim. Ini adalah pintu gerbang ketawaduan